Terus lanjut Ustaz ya. Nah, Saya selama ini mencoba untuk tetap baik pada mantan suami saya, tapi ya memang dikarenakan perangainya yang seperti itu, jadi susah untuk berdamai dengan keadaan yang sekarang. Saya takut kalau anak-anak saya menjadi pelampiasannya karena saya menggugat cerai dia. Atau apakah ini bisikan setan yang membuat saya jadi sujon terus-menerus pada mantan suami saya? Mohon penjelasannya Ustaz. yang lebih tepat bukan suudzon. Karena melihat langsung kenyataan suaminya tidak sholat, suaminya pecandu narkoba dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain, kemudian sebagai antisipasi untuk baiknya perkembangan dan pertumbuhan anak dijauhkan dulu gitu ya. Dan kemudian adanya kekhawatiran nanti anak bisa dijadikan pelampiasan karena tahu persis bagaimana watak bapaknya. Jadi yang lebih tepat bukan suudzon, tapi melakukan upaya-upaya atas apa yang dikhawatirkan, ya. Karena tahu persis, bukan suudzon, ya. Dan dalam hal ini bukan suudzon. Nah, baik. Selanjutnya Ustaz, apa yang seharusnya saya lakukan sebagai ibu untuk membantu anak saya yang kedua tetap bisa berbakti pada ayahnya, dikarenakan anak kedua saya saja yang terbebani syariat itu. Apakah hanya dengan doanya kelak saat anak saya besar sudah cukup dikatakan dengan berbakti? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, kuatkan anak ya dari awal, kuatkan dengan agama. Kuatkan dengan agama. Kondisikan dia dengan pendidikan-pendidikan yang islami. Kondisikan dia dengan akhlak-akhlak yang islami. Kondisikan dia dengan karakter-karakter yang islami, ya, sehingga dia mencintai Islam, mencintai agamanya, dia cinta kebaikan, benci kemungkaran. Pengertian kebaikan adalah yang sesuai dengan syariat, pengertian kemungkaran adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Suatu saat nanti dia kemudian menjumpai ayahnya sedemikian rupa, misalnya belum bertobat, maka dia akan bisa memposisikan diri, saya harus bagaimana terhadap ayah. Ayah memang ayah, tapi dia mungkar. Akhirnya dia bisa berbuat menghormatinya sebagai ayah. Pada saat yang sama dia tidak akan terbawa oleh kemungkaran, tidak akan terpengaruh. Jadi dia bisa bersikap, ya, dia bisa bersikap. Jadi selalu kondisikan anak dengan karakter, dengan pendidikan, dengan pengajaran yang islami. Al-Qurannya diperkuat, hadis-hadisnya diajarkan, sering diajak ke majelis taklim, sering dengerin ceramah dan seterusnya, maka akan menguatkan. Taruh dia di pendidikan sekolah yang agamanya kuat. Nanti insya Allah dia akan tumbuh jadi anak yang saleh dan cinta kebaikan, benci kemungkaran. Melihat ayahnya berbuat demikian, tahu itu ayahnya harus berbuat baik, tapi pada saat yang sama tidak kemudian mentang-mentang ayahnya kemudian didukung semuanya, enggak, dia bisa bersikap. Baik.